Shalom jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Manusia menghabiskan sepertiga dari waktu hidupnya dengan tidur. Tidur bukan saja karena kelelahan, tapi juga karena kebiasaan dan pola hidup. Sebagai manusia, periode kehidupan kita terbagi menjadi dua, yaitu saat tidur dan saat terbangun. Kedua periode ini saling melengkapi satu sama lainnya dalam menyempurnakan proses-proses yang terjadi dalam tubuh kita. Tidur sebenarnya merupakan aktivitas pasif yang memperbarui kesehatan mental dan fisik. Bisa tidur dengan nyenyak merupakan nikmat yang diinginkan oleh semua orang. Dengan tidur yang nyenyak, maka lelah setelah beraktivitas seharian akan hilang dengan sendirinya, dan tubuh akan kembali segar kembali. Sayangnya, jutaan manusia di dunia ini belum bisa tidur cukup atau menderita berbagai masalah dengan tidurnya. Gangguan yang menyebabkan seseorang kesulitan atau tidak dapat tidur disebut insomnia. Insomnia dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan suasana hati kita. Hal ini tentu dapat mengakibatkan kualitas hidup dan rutinitas sehari-hari menjadi tidak optimal. Penyebab manusia mengalami gangguan tidur antara lain 1. Kondisi kesehatan jasmani yang tidak baik atau dia sedang sakit. Yang kedua, stres karena pekerjaan, dosa maupun lainnya. Yang ketiga, gangguan mental seperti cemas, depresi, ketakutan, dan sebagainya. Dari ketiga gangguan tersebut, tentu berbeda dengan penanganannya. Gangguan yang pertama yang menyangkut jasmani manusia biasanya dapat dilakukan dengan pemberian obat-obat dari dokter. Sedangkan poin 2 dan 3 merupakan salah satu gangguan kejiwaan tidak cukup hanya dengan pemberian obat-obatan saja. Dalam Mazmur 3 ayat 1-11 menceritakan situasi Daud dalam pelarian dari anaknya Absalom. Ia takut dan pedih menghadapi kenyataan bahwa Absalom putranya sedang berusaha membunuhnya untuk mengambil alih tahta. Ia juga merasa gentar melihat betapa banyak lawan yang bangkit menyerang dia. Ini ada dalam ayat 2. Secara manusiawi, hal tersebut tentu membuat Daud tidak dapat tidur dengan nyenyak. Tetapi ternyata Daud tetap dapat membaringkan diri dan tidur. Ini ada dalam ayat 6. Orang-orang percaya yang sungguh-sungguh berseru kepada Allah dan senantiasa mengandalkan kesetiaannya dan tetap berkeyakinan bahwa Ia mendengar setiap seruan kita, dapat membaringkan diri dengan tenang dan tidur nyenyak di tengah persoalan yang terjadi. Apa yang dialami Daud tidak terlepas dari kesalahan masa lalunya. Namun, Daud telah mengakui dosa dan memohon ampun kepada Tuhan. Ia telah berdamai dengan Allah. Sehebat apapun tantangan, sedahsyat apapun goncangan yang telah berdamai dengan Allah, akan tetap tenang dalam pengharapan kepada Allah. Itulah keyakinan iman Daud. Bagi Daud, Allah adalah perisainya. Ini ada dalam ayat 4 dia. Perisai mengacu kepada perlindungan Allah. Sekalipun banyak musuh bangkit melawannya, ia dapat tidur karena Tuhan tetap menjadi penolongnya. Ini ada dalam ayat 9-nya. Daud adalah seorang raja yang besar, seorang pahlawan perang yang gagah perkasa. Dan Daud mengatasi kesesakannya dengan memuji Tuhan. Pujian berkata, "Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya keselamatanku." Ini adalah dalam Mazmur 62 ayat 2. Allah akan menopang setiap orang percaya yang berserah pada Tuhan dan memberikan kasih karunia-Nya bahkan sementara mereka sedang tidur. Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia, mari lindungi pikiran kita dari hal-hal yang negatif yang membuat kita hidup dalam ketakutan, kegelisahan, kecemasan. Ketika persoalan dan tantangan datang bertubi-tubi, kita harus belajar seperti Daud, yaitu memperkuat iman, percaya kepada Tuhan dengan berkeyakinan bahwa Dialah perisai kita, Dialah sumber pertolongan kita, Dialah yang akan bangkit melawan musuh-musuh kita, sehingga kita boleh tenang kembali, dapat berbaring dan tidur, dan bahkan Tuhan akan memberkati orang yang dikasihinya pada saat dia tidur. Ini ada dalam Mazmur 127 ayat 2. Artinya adalah kehendak Allah bahwa kita menikmati tidur yang tenang dan hidup yang tanpa kekhawatiran, dan bahwa Allah tetap memberikan segala keperluan hidup sekalipun kita sedang tidur.
Salam sehat rohani dan jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Amin.